Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. In this video, I'm gonna show you guys how to create Al-Quran app. Yeps, jadi di video kali ini aku akan kasih tutorial cara membuat aplikasi Al-Quran di Android Studio. Jadi sebelum kita masuk ke projectnya, aku akan kasih tampilan aplikasinya. Kurang lebih dia akan seperti ini. Nah, di sini yang ini aku menggunakan emulator Nox Player. Ini tampilan lebih bagus walaupun ilustrasinya di sini emang lebih melebar karena pixel dia nggak sesuai sama Android ya. Nah, kalau di sini ini tampilan di HP aku. Jadi dia akan menyesuaikan dengan pixel dari Android itu. Jadi lebih rapi. Ini tampilannya, ini blur karena aku pakai visornya itu ya. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Lanjut aku akan kasih tahu fitur-fitur yang ada di aplikasi Al-Quran yang udah aku buat. Pertama, di sini ada list daftar surahnya. Terus lanjut setelah kalau kita klik, di sini ada keterangan. Oke. Nah, di sini ada keterangan dari surah yang kita pilih. Nah, di sini untuk keterangannya, dan di sini untuk ayatnya. Ayat Arab dan artinya. Di sini ada untuk murotal kita bisa play and stop. Oke, kurang lebih itu untuk di detail surahnya. Dan fitur selanjutnya ada jadwal sholat berdasarkan lokasi. Di mana lokasi ini akan dipilih melalui spinner. Nah, di sini akan ada jadwal untuk 5 waktunya. Sini bisa kita pilih kota yang mau kita lihat jadwal sholatnya. Oke, coba contohnya. Nah, di sini akan ketampil untuk jadwal sholat di kota atau daerah yang kita pilih. Next, di sini juga ada fitur untuk mendeteksi masjid terdekat berdasarkan lokasi kamu berada. Nah, di sini kalau kita lihat, kita zoom, ini lokasinya, lokasi aku, dan di sini kita bisa lihat untuk masjid terdekat. Di sini ada Nurul Huda Mosque. Nah, di sini kita akan menggunakan API dari Google Maps-nya. Oke, kurang lebih untuk tampilan aplikasinya seperti itu. Lanjut kita ke new project-nya. Without further ado, let's get started. Oke, yang pertama kita harus buat dulu new project. Untuk kalian mau buat new project, jangan langsung jalanin source code yang aku kasih ya, karena nanti akan terjadi error pada Gradle atau versi Android Studio-nya. Terus kita import library seperti card view, recycle view, terus Google Material, service map, service location, dan di sini untuk REST API-nya aku menggunakan Android Networking, Data Picker Timeline, dan Expansion Panel. Oke, jangan lupa kalian nanti sinkronisasi. Terus di Android manifest-nya, kita lihat di sini, kalian jangan lupa untuk memasukkan use permission-nya karena kita akan memerlukan permission dari internet, access network state, access file location, dan access course location. Jadi jangan lupa untuk menambahkan permission dan API-nya. Oke, ini untuk metadata dan servisnya. Lanjut kita masuk ke layout-nya dulu ya. Oke, yang pertama untuk tampilan pertama itu akan ada activity list surah.
Oke, sini lebih aku buat tampilan kayak gini. Untuk kalian yang mau sama persis kayak aku bisa kalian ikutin code-nya, tapi kalian juga bisa memvariasikannya sendiri. Oke, di sini. Oke, kita buat memakai card view sebagai kayak library tadi kita udah masukin. Di side view juga yang tadi library limitation yang udah kita masukin di library. Nah, ini kita bukan bottom app bar. Dia salah satu yang ada di uh, Android Material. Oke, next setelah kita masuk ke Lisurah, kita akan melihat ke layout activity detail Lisurahnya. Oke, jangan lupa kalau kalian buat layout kalian kasih ID-nya ya. Karena itu sangat membutuhkan ketika kita akan memanggil di logiknya. Oke. Lanjut kita ke activity masjid. Nah, ini itu layout untuk menampilkan masjid terdekat berdasarkan lokasi kamu berada. Oke. Nah, lebih tampilan seperti ini. Terus ke fragmen jadwal sholat. Ntar kita untuk di fragmen jadwal sholatnya kita akan menggunakan bottom dial fragment. Jadi seperti itu kayak fragmen tapi munculnya dari bawah layar. Nah, ini untuk layoutnya dulu kita buat. Oke, ini spinnernya yang menampilkan kota-kota yang ada di Indonesia. Kita menggunakan data picker timeline untuk menampilkan data tanggal bulan. Oke, terus di sini juga akan menampilkan 5 waktu sholat. Oke, lanjut kita ke layout list item ayat. Nah, ini untuk yang akan kita panggil ke activity detail surahnya. Terus di sini ada list item surah yang akan kita panggil ke activity list surah. Kita menggunakan card view. Oke. Dan terakhir sini ada toolbar main. Nah, ini yang akan kita input ke activity list surah sebagai headernya. Nah, jadi toolbar main ini akan kita panggil ke activity list surah sebagai header tampilannya. Oke. Kalau udah ke layout, kita lanjut ke Java-nya, ke logiknya. Pertama kita buat dulu package activities. Di package-nya pertama kita ada detail surah activity. Nah, ini kelas pertama yang kita buat. Di sini ada variabel nomor, nama, arti, type, ayat, keterangan, dan seterusnya sebagai parameter. Terus di on-grid-nya itu ada toolbar dan model surah yang
akan kita get datanya dari activity Lisura. Nah, di sini juga ada set text. Ini itu uh, dari layout yang tadi kita buat. Text view header, text view title, dan subtitle info. Oke. Di sini ada get and play audio dari Monotel yang akan bisa kalian play. Oke, terus ini ada metode get data. Kita buat metodenya dengan list ayat. Oke. Oke. Nah, di sini juga ada show list ayat, an option, item selected. Lanjut kita ke Lisura Activity. Nah, ini sebagai kelas main atau utama, karena semua data API akan kita panggil dari sini. Oke. Nah, di sini juga ada metode get data Lisura. Sama kayak yang di detail, dia itu menampilkan model untuk mengambil data dari API. Di sini ada nomor, nama, type, ayat, asma, arti audio, dan keterangan. Nah, di bagian on selected data, kita akan membuat intent untuk menginput data dari kelas ini ke kelas detail. Di bawahnya method itu untuk menambahkan lokasi. Oke. Lanjut setelah package activity, kita membuat package adapter. Yang pertama sih ada ayat adapter. Nah, karena kita menggunakan recycle view, kita membutuhkan adapter ini. Ini untuk ayat adapter dan untuk surah adapternya. Oh iya, tadi kita belum ke masjid activity ya. Oke, di sini untuk masjid activity, di paling atas kita mengimplementasikan Google Maps dan location listener-nya. Untuk isi on grid itu ada toolbar dan support map fragment. Berfungsi untuk menampilkan maps. Nah, di bagian init map, untuk permission location-nya juga seperti yang di Lisura. Cuman di sini itu ada tambahan access course location. Method dengan nama allocation change nih bisa kita lihat di sini. Di sini kita akan memanggil lokasi tersebut dari Google Maps. Oke, jadi ntar jangan lupa kalian mengambil API dari Google Console. Oke, nah di on post execute akan menampilkan nama tempatnya dan icon yang menandakan lokasi tersebut. Nah, ini kurang lebih seperti ini.
Oke. Nah, dari activity udah, adapter tadi kita juga udah. Lanjut ke package fragmentnya. Di sini ada fragmen jadwal sholat. Nah, di sini yang seperti udah aku bilang di awal, kita akan menggunakan bottom sheet dialog fragment. Jadi itu seperti fragment tapi munculnya dari bawah. Oke. Nah, di on-create di on-create view nantinya kita akan buat load jadwal untuk menampilkan jadwalnya. Oke, kita di sini. Terus untuk data picker itu berfungsi menampilkan tanggal, hari, dan bulan. Nah, ini untuk metode load jadwal. Dan di sini juga ada metode load kota. Ini akan menampilkan kota berdasarkan data API yang muncul di spinner. Setelah memilih kota dari spinner, itu akan menampilkan load jadwalnya. Nah, oke. Setelah dari sini kita masuk ke package model. Pertama di sini ada model daftar kota. Kita buat variabel ID dan nama. Nah, ini itu daftar kota yang akan menampilkan kota untuk jadwal sholat. Next, di sini ada model ayat. Ini itu untuk menampilkan ayat-ayat ke detail surah, activity, dan ayat adapter. Kita buat variabel Arab, Indo, terjemahan, dan nomor. Oke, terus di sini ada model surah. Model surah ini akan menampilkan arti, asma, ayat, nama, type, audio, nomor, dan keterangan. Oke. Sini di package networking ada kelas API. Ini tuh berguna sebagai endpoint. Di sini kita akan masukkan URL list surah dan URL list ayat. Oke, setelah itu di sini ada package utils. Pertama kita akan buat kelas client async task. Kurang lebih isinya seperti ini. Nah, ini itu berfungsi untuk menampilkan data API ke fragmen jadwal sholat. Ini ada function string to string. Terus kita return resultnya. Oke, lanjut kita ke get address intent service. Nah, ini itu untuk mendapatkan lokasi yang tadi kita tampilkan ke masjid activity. Oh ya, jangan lupa ya tambahkan kelas ini ke Android manifest. Oke. Kurang lebih isinya seperti ini. Nah, dan terakhir di package utils ada parser place. Di sini kita akan convert API maps untuk menampilkan lokasi ke fragmen jadwal sholat. Itu agar kita tahu jumlah masjid terdekat di lokasi kita. Kita buat class parser place. Ini kan lebih isinya seperti ini. Private fan grid please. Oke, setelah itu kita return ke place. Nah, itu kurang lebih logiknya. Jadi kita buat loop. Jadi jangan lupa untuk kita membuat package untuk mempermudah dan agar supaya tampilan untuk project itu lebih rapih. Kita buat package activities, adapter,
fragment, model, networking, dan utils. Nah, ntar untuk library-nya akan aku taruh di description box. Dan bisa kalian lihat source code-nya ke GitHub aku. Oke. Kayak di sini aku juga mau nampilin di values untuk strings-nya. Nah, di sini kalau kalian udah dapat API dari Google Console-nya, kalian bisa masukin dan copy paste di string-nya. String Google underscore maps K ini kalian masukin di sini. Oke. Nah, ini untuk menampilkan Google Maps-nya. Nah, ini juga untuk stylenya. Dan untuk colors yang aku gunain di sini, untuk color primary dark, dan aksennya aku pakai tema warna coklat. Ya, jadi untuk layoutnya bisa kalian variasikan sesuai keinginan kalian. Oke, mungkin itu aja dari aku. I think that's all. Semoga bermanfaat and see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.